hanya para jamaah yang tiba-tiba kepalanya terbenam. Kalau dilihat dari belakang, seolah-olah para jamaah ini duduk tanpa apa-apa. Kepalanya tenggelam, terbentuk, bukan mendengar tapi tertidur. Untuk itu si khotib berinisiatif untuk menyampaikan sebuah konten khutbah yang diselimuti sense humor atau ada banyolnya sedikit, tapi bukan banyol yang busuk atau banyol yang jorok, tidak, tapi humor yang kelas tinggi. Dan memang betul-betul mujarab. Jangankan jamaah ini tidur, jamaah yang mengantuk saja tidak ada, yang melakukan tidak ada. Para jamaah dengan seksama menyimak khutbah yang disampaikan sambil terkadang melempar senyum yang renyah dan juga diselingi tawa yang mengeri. Jangan cuma rahimahullah, tapi sayang konten khutbah humoris ini mendapatkan pertentangan dari salah satu khotib lain yang sebut saja namanya Fulan itu. Giliran si Fulan ini khutbah di atas mimbar, kontennya betul-betul serius, menggebu-gebu konten khutbah yang ada humornya, dengan memaparkan berbagai macam argumentasi dari fikih bahwa khutbah itu harus serius. Khutbah itu tidak boleh ada humornya. Kalau ada banyolnya hukumnya makruh dan seterusnya. Tapi meskipun demikian, si khotib humoris tadi tetap menyampaikan konten khutbah yang diselingi dengan humor. Akibatnya, si khotib humoris ini selesai sholat Jumat disidang oleh beberapa pengurus takmir inti yang juga di dalamnya ada sebuah. Kemudian melemparkan sebuah pertanyaan, apakah Anda tidak tahu humor di dalam khutbah itu hukumnya makruh? Oh, tentu saya tahu, jawab si khotib humoris. Lantas kenapa Anda tetap menyampaikan khutbah yang ada humornya? Begini para pengurus takmir, apa yang saya lakukan ini juga bagian dari dalam rangka mengawal konstitusi syariat, di mana di saat para jamaah ini tertidur, maka keabsahan rangkaian ibadah Jumat ini terancam tidak sah. Dengan saya menyampaikan konten khutbah yang ada humornya, ini ternyata membuat para jamaah ini tidak tidur dan khusyuk mendengarkan. Itu artinya konten khutbah humor ini juga bagian dari menjaga keabsahan ritual sholat Jumat. Kalau di dalam usul fikih ini disebut dengan al-i'tidalul ma'ala li faqhid daruriyah, bahwa melakukan judicial review atau mengkaji ulang terhadap hukum-hukum lama fikih yang telah berlaku, misalnya dengan mengabaikan hukum makruh, ini dalam rangka menjaga konstitusi yang lebih tinggi, yaitu menjaga keabsahan sholat Jumat. Itu alasannya pertama. Dan alasan yang kedua adalah, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga pernah sekali dalam khutbahnya ini ada humornya? Nah, alasan yang kedua ini memancing penasaran dari para pengurus takmir. Salah satunya adalah yang memiliki latar belakang insinyur yang profesinya juga sebagai arsitek bangunan. Tiba-tiba minta penjelasan. Apa artinya kalau Allah pernah khutbah dengan humor? Baik, kalau Anda semua ingin bukti, ayo keluar ke halaman masjid, kita buktikan bersama-sama. Maka si khotib humoris tadi menyuruh, lihatlah ke atas, lihatlah langit di atas,
Langit di atas adalah bagian dari khutbah kauniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana konstruksinya Allah membuat terhampar begitu luas tanpa ada cagak beton sama sekali menopangnya. Anda sebagai arsitektur tentu akan tertawa melihat konstruksi bangunan yang semacam itu. Setelah menyaksikan dan mendengar penjelasannya, tiba-tiba para pengurus takbir yang menyidang membubarkan diri tanpa khutbah nomor tersebut ternyata telah menginspirasi insinyur tersebut untuk membuat sebuah disertasi atau karya ilmiah yang berisi tentang penjelasan bahwa sebuah konstruksi bangunan yang semakin tidak menampakkan cagar di tengah-tengah itu pertanda arsiteknya betul-betul profesional. Tapi sebaliknya, ketika sebuah konstruksi bangunan yang semakin menampakkan cagar beton, semakin getembel cagar beton di tengah, itu pertanda arsiteknya adalah amatir. Dan patut diduga ijazah arsiteknya juga palsu begitu. Jamaah rahimahumullah, yang pesan yang ingin disampaikan di cerita ini adalah bahwa meskipun konten khutbah sebenarnya jika ditangkap oleh orang-orang yang cerdas, ternyata bisa menginspirasi karya tersendiri dan bisa berubah sudut pandang. Sebaliknya, seserius apapun konten khutbah, sebagus apapun konten khutbah yang disampaikan, ketika audiensnya adalah orang-orang yang awam, kebanyakan ditinggal tidur. Bukankah Imam Muhammad bin Idris As-Syafi'i pernah ditanya oleh salah satu santrinya, "Ya Syekh, manakah yang lebih mulia antara dia mendengarkan khutbah ataukah berzikir?" Jawab Muhammad bin Idris As-Syafi'i adalah diam dan dengarkan khutbah, karena dengan mendengarkan khutbah itu derajatnya lebih tinggi daripada berzikir. Para jamaah, persoalan konsistensi barangkali kita juga perlu belajar kepada saudara kita yang non-muslim. Mereka juga setiap minggu ada ibadah ritual. Bayangkan mereka masuk gereja jam 7 pagi dan keluar dari gereja jam 9:30. Artinya di dalam gereja mereka khusus mendengarkan khutbah para pendeta, durasinya 2,5 jam. Sementara kita umat Islam, ritual Jumat maksimal itu cuma 20 menit. Itu pun kadang kita datang terlambat. Kok ya sempat-sempat sih kok berturu di lokasi ketika sampai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Allahu a'lam bishawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salamun Rabbir rahim. Wa rabbin firman wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala azza min qail, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat
والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويغفر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا